tentang matematika. Oke, jadi akan langsung saja saya, bentar ya, saya bacakan dulu nih siapa sih pemateri hebat kita nih pada malam hari ini nih. Oke, eh, malam hari ini kita ditemani oleh Kak Retno Setianingsih, adalah awardee LPDP Batch 1 2024 dengan program studi pengajar fisika dan Universitas Institut Teknologi Bandung. Nah, keren nggak tuh? Kak, Kak Retno ini adalah guru fisika dan berasal dari Ternate, dan tentu saja akan sudah siap ya tentunya untuk memberikan materi pada teman-teman malam hari ini. Oke, langsung saja ke yang sudah hadir, saya persilahkan. Oke, izin share screen dulu ya. Iya, Kak. Oh iya, Kak, mohon maaf. Saya Gimana? ingatkan dulu untuk teman-teman, nanti untuk yang mau bertanya dan menjawab, boleh hanya di kolom chat saja ya, supaya sekali lagi sumber suara hanya ada di satu orang saja. Dan nanti bagi yang ingin bertanya secara langsung, nanti ajukan saja ya, raise hand, agar bisa saya setujui. Oke, mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Bisa akan dilanjutkan Kak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya terdengar jelas, sudah ya? Jelas sekali Kak. Oke, teman-teman, ini hari kedua dari seri pelatihan tes bakat skolastik yang diadakan oleh Forok Besi dan Mata Garuda Maluku Utara. Dan materi kita pada malam hari ini adalah penalaran kuantitatif, khususnya pada materi aritmatika. Oke, mungkin teman-teman juga sudah tahu semua ya kalau di tes TBS itu ada empat ya, empat tes yang diujikan nanti. Ada penalaran verbal, ada penalaran kuantitatif, dan juga ada pemecahan masalah dan juga ada tes kepribadian. Nah, nanti di penalaran kuantitatif sendiri itu nanti ada deret, ada aritmatika, ada aljabar, dan juga kecukupan data. Dan dari tiga materi ini, nanti teman-teman dikasih waktu 40 menit, total soalnya adalah 25 soal. Jadi untuk menyelesaikan penalaran kuantitatif ini, kira-kira dalam satu soal tuh teman-teman harus menyelesaikan satu soal itu kurang lebih 1,6 menit gitu. Nah, mungkin supaya bisa tercapai waktu itu ya teman-teman, kita harus lebih banyak latihan gitu. Kalau kita tidak banyak latihan dari sekarang ya nanti ke depannya susah gitu ya untuk mengajar waktu yang terbatas itu. Nah, meskipun nanti malam ini ya kita judulnya adalah pelatihan teman-teman, tapi saya berharap di sini kita bisa diskusi bareng, saya belajar dan juga teman-teman belajar. Jadi nanti kalau ada yang kurang atau salah yang dari yang saya jelaskan, atau mungkin nanti ada teman-teman yang punya cara penyelesaian yang berbeda dari yang saya sampaikan, teman-teman bisa raise hand, nanti minta tolong ke Nadia untuk mengakomodir, oke? Terus untuk pertanyaan-pertanyaan di luar materi, nanti bisa ditanyakan di akhir, kayak misalkan tips dan lain sebagainya, nanti tuh ditanyakan di akhir aja ya. Nanti selama proses kita belajar, teman-teman silakan bertanya, tetapi sesuai dengan materi yang kita bahas. Oke? Oke. Di materi pertama, jadi ada deret. Kalau di tes TBS itu yang biasanya muncul itu ada deret angka dan juga deret huruf. Nah, mungkin teman-teman juga sudah familiar semua ya. Di sini langsung saja saya ke soalnya langsung, ke latihan soalnya langsung. Teman-teman bisa lihat di sini ini merupakan deret angka. Cara mengerjakannya mungkin juga sudah familiar semuanya. Caranya adalah kita harus menemukan pola gitu ya untuk mencari angka berikutnya, angka yang tidak diketahui ini. Kita harus menemukan polanya. Dan dalam deret ini harapannya sih teman-teman dapat menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 1 menit bahkan gitu. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya banyak latihan gitu. Nah, kalau saya sendiri gimana cara saya melatih gitu? Kalau kita sudah banyak latihan, nanti mata kita tuh akan terbiasa gitu untuk melihat soal-soal seperti ini.
Kalau soal-soal seperti ini, kalau teman-teman lihat di sini, angkanya adalah 24, 8, 14, 14, 24, dan 20. Tuh. Nah, terus di sini ada angka kembar teman-teman, ada angka 14 dan 14. Kemungkinan kalau angkanya seperti ini berarti itu polanya lompat-lompat. Misalkan 2 langsung ke 8, 2 ke 8 ditambah 6. 8 ke 14 sama, ditambah 6, 14 ke 20 ditambah 6. Teman-teman di kolom komentar udah banyak yang jawab benar ya. Terus nanti 4 ke 14 ditambah 10, 14 ke 24 ditambah 10, jadi 24 ke yang tidak diketahui ini juga ditambah 10. Artinya 24 tambah 10 berarti 34. Jawabannya A. Oke, teman-teman, saya lihat di kolom chat banyak banget yang jawab benar. Luar biasa. Nah, sekarang untuk soal nomor 2, karena dia minta bantu di timer 30 detik. Oke, Kak. Teman-teman mengerjakan, silakan nanti kolom komentar di chat gitu ya. 30 detik dari sekarang. 30 detik ya. Oke, dimulai. Silakan teman-teman, 30 detiknya. Daripada malah udah pada selesai semua. C, Oh, C, udah, C. iya, udah pada ini ngerjain. C, C, keren memang Oke. teman-teman. Masih lama 30 detiknya? Baru 15 detik pertama nih, Kak. Oh, Keren. kita tunggu dulu ya. Teman-teman yang mau join untuk menjelaskan ke teman-teman yang lain bisa raise hand nanti karena dia dibantu di unmute supaya bisa bantu untuk teman-teman menjelaskan gitu ya. Oke, Supaya kita baik. yang Wow, rata-rata semua bisa. mau ikut menjelaskan coba raise hand. Silahkan, kalau ada, sudah selesai ya 30 detiknya ya. Oke, karena dia yang pilih aja deh. Oke, saya pilih ya. Siapa nih? Kak Abdul Kadir mungkin. Oke, silakan mungkin di unmute langsung Kak. Ini saya pakai apa jadi? Oh, ada yang sudah raise hand, mohon maaf. Ternyata ada Oh, Mulia. sudah. Iya. Oke, terima Oke. kasih kakak-kakak semua. Untuk menjelaskannya itu angka pertama 12 itu ke lompatnya angka 15 itu ditambah 3. Sedangkan selanjutnya terus apa tambah 3 juga 18. Sedangkan angka yang keduanya 10, lompatnya ke 12 itu ada penambahan 2. 2 ke 2. Lalu 12 itu ditambah 2 jadi 14. Ini tambah 2. Oke, benar. Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut. Lanjut ke slide berikutnya ya. Berikut. Mungkin langsung aja 30 detik dari sekarang juga karena dia langsung teman-teman Oke, silakan menjawab. sudah. Silahkan teman-teman. Jawab dulu di kolom chat ya. Sudah cepat banget. Polanya Jadi seperti apa? sudah pada jawab B nih. 2 orang nih. Ada yang jawab C. Oke. Iya, bervariasi ya. Yang mau langsung menjelaskan bisa raise hand nanti karena dia mungkin di selang-seling ya. Kalau Iya, yang tadi jawab oke. mungkin yang lain. Iya, oke. Baik teman-teman, kalau ada yang mau menjelaskan, bisa raise hand. Belum? Atau mungkin, oke. Mungkin Kak siapa ya? Jeneria mungkin? Kak Safu, mungkin dibantu mau menjelaskan Kak Jeneria yang sudah menjawab di kolom chat. Silahkan. Atau yang lainnya Kak Dewi M. Nggak usah malu-malu Jawabannya B. teman-teman. Sama Iya, belajar. ini adalah waktu yang tepat ya teman-teman untuk kita belajar dan
merefresh kembali apa-apa yang sudah mungkin teman-teman tahu dan sangat terbuka untuk teman-teman semua. Ayo, oh ada Abdul Kadir, Kak Saf, tolong dibantu. Ada yang sudah raise hand, Abdul Kadir. Oke baik Kak, mungkin sekedar membantu untuk menjelaskan. Jadi kalau kita lihat polanya dari 243 ke 81 itu mungkin dibagi 3, kemudian 81 ke 27 juga dibagi 3, kemudian seterusnya sampai di 1 akhirnya jadi B 1/3 karena 1 dibagi 3 jadi 1/3. Oke. Jadi ini polanya adalah dibagi 3 semua. 1 dibagi 3 Ya. adalah 1/3. Oke, benar. Terima kasih, Kak. Salah. Coba. Ini maksudnya. Oke, jadi jawabannya adalah B. Oke, 1/3. Nah, nanti polanya teman-teman itu tidak hanya tambah tambah kurang kali bagi, nanti bisa juga bertingkat gitu ya. Kita coba dulu yang nomor 4. Sudah ada yang menjawab tadi? Jawabannya Iya, adalah ya, ada yang ada yang menjawab jawab B. B. Ada yang punya jawaban lain mungkin? Ada yang punya jawaban lain atau mau membantu menjelaskan? Silahkan di raise-kan teman-teman. Ingin menjawab atau mungkin Oke, jawabannya semua ya. Oke, keren. ya Coba. rata-rata jadinya B. Sudah ada Tahu? yang rasain ya. Oke. Oh, sudah banyak yang raise hand nih, Kak Retno. Silakan mungkin Aldi, Mahdia Aldi. Dibantu, Kak Saf. Mahdia Aldi. Oh ya Kak, Silakan. ya Kak, itu angkanya itu kan 4 ke 8. Itu berarti ada penambahan 4. Jadi 8 ditambah 8 juga jadi 16. Jadi 16 tambah 16 jadi 32. Benar. Jadi boleh pakai cara seperti itu. Atau tadi kan kalau caranya ini ke sini ditambah 4 gitu ya, sesuai angka yang di sebelumnya. 8 ke 16 ditambah 8, kemudian 16 ke sini ditambah 16. Tapi bisa juga teman-teman ya, itu namanya logika ya. Jadi logika setiap orang itu berbeda-beda. Jadi 4 ke 8 dikali 2, itu juga bisa. 8 ke 16 dikali 2, 16 ke sini jadi juga dikali 2. Jadi jawabannya tetap sama 32, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi boleh pakai berbagai cara, silahkan asalkan jawabannya sama ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kalau ini jawabannya kira-kira berapa teman-teman? Silakan dijawab. Terlalu lama ya karena dia 15 detik aja deh sekarang. Ya, sepertinya teman-teman ini juga sudah pada expert Ya. nih jawabnya nih. 15 30 detik aja. detik mereka menjawab. Oke, ini sudah detik ke-9. Ada yang sudah punya jawaban, silakan di komen. Oke, B dari Jenaria lagi, Anissa, B. Ada lagi teman-teman yang lain? Dan mungkin ada yang langsung saja mau raise hand. Oke, Rizky Lukman, Kak Saf, tolong dibantu. Silakan Izin Kak jawab, Kak. Rizky. Ya, Iya. untuk nomor 5 ini polanya itu kurang 7 bagi 2, kurang 7 bagi 2. Jadi 77 kurang 7 itu 70. 70 dibagi 2, 35. 35 dikurang 7, 28. Terus dibagi 2 sama dengan 14. Oke, keren teman-teman. Benar, polanya adalah seperti itu. Dikurang 7 dibagi 2. Kalau teman-teman punya cara lain, silahkan. Jawabannya adalah 14. Jawabannya adalah B. Nah, sekarang kalau nomor 6. Langsung lanjut aja ya ke nomor 6.
15 detik atau 10 detik juga boleh. Udah ada tuh Kak. Udah ada Oh, yang udah ada. jawab. Nirmala. Heeh. Iya. Mungkin Kak Nirmala mau coba ini bantu. Oh, Kak Nirmala jawabannya B. 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 Ada lagi? Atau Kak Nirmala mau bantu menjelaskan? B. B 41 dan 71 Ridwan Hasan. Oke. Oke, Oke. jawabannya. Rata-rata jawab B. Iya. Oke, ada yang resen atau tidak? Eh, Kalau nggak, belum ada nih teman-teman yang resen ya. Soalnya kalau dicari ada, skor. berarti coba saya jelaskan aja ya supaya lebih mempersingkat waktu. Jadi gini, 1/5, kalau ini cara berpikir saya, 1/5 itu ditambah berapa? 4 ya. 1/5 tambah 4, 5/11 ditambah 6, 11/19 ditambah 8, ini ke sini ditambah 10, ini ke sini berarti ditambah 12. Kelipatan 22 tambah 22. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Oke. Jadi karena di sini 10 tambah 29 tambah 12 adalah 41 dan yang jawabannya 41 cuman B, berarti jawabannya B. Gitu. Sudah expert semua ya teman-teman kalau masalah deret, karena kita memang sudah menemui ini dari zaman bahla gitu ya, dari zaman dulu tuh udah ketemu soal-soal kayak gini ya. Selanjutnya slide berikutnya. Ada sekitar 14 soal nanti. Oke, 15 detik aja kan Anggia. Oke, silakan teman-teman. Oke, silakan. Masih sepi di kolom chat. Kak, dilingkari jawaban yang benar. Oh iya Kak. Nanti minta tolong kalau cakarannya Kak Retno nanti mungkin bisa share ke teman-teman. Habis ini ya, habis ini. Silakan Iya. teman-teman mengerjakan. Sudah pada jawab B nih. Jawaban yang benar. Jawabannya apa? Jawabannya? Halo? Teman jawab. Aman Kak suaranya? Oh iya, oke. Ini jawabannya rata-rata B. Rata B, oke Iya. benar. Jadi polanya adalah ini ke sini dibagi 5 ya. Dibagi 5 kali 2. Oke. Polanya adalah dibagi 5 kali 2. Jadi ini bagi 5 kali 2 bagi 5, ini kali 2, jawabannya adalah 16, benar. Sekarang yang nomor 8, gimana tuh polanya? Ini tinggal banyak-banyak latihan aja ya, mungkin teman-teman yang masih belum bisa mengikuti, tidak apa-apa, masih ada waktu untuk belajar, jadi nanti teman-teman tinggal memperbanyak latihan aja. Nanti insya Allah kekejar kok waktunya sampai di tanggal berapa TBS? 27 ya? Kalau nggak salah di tanggal 27. Iya ya. Jawabannya nomor 8 apa? Ada yang jawab B. Ya, rata-rata masih B. Oke, jawabannya B. Teman-teman ada yang jawab yang lain? Berarti pola berpikirnya udah sama semua ya. Oh, ada yang jawab C. Ada yang jawab C, ada yang jawab B. Oke, yang jawab C ada beberapa ya tadi ya. Oke, sudah 15 detik ya Kak Nadia ya. Iya Jadi Kak, sudah. polanya adalah teman-teman mungkin nanti akan lama-lama juga akan terbiasa kok. 2/3 ditambah 1. Kemudian ini ke sini. Angka yang sebelumnya ada dikuadratkan. 3
kuadrat. Kemudian ini ke sini juga tambah 1, kemudian ini ke sini dikuadratkan. Lalu 100 ke 101 ditambah 1 berarti selanjutnya adalah 101 dikuadratkan. 101 dikuadratkan itu adalah 10201. Jadi jawabannya adalah B. Teman-teman tadi yang mungkin jawab C itu salah di perkaliannya ya. Mungkin 101 dikali 101. Jadi memang dalam mengerjakan ini harus lebih teliti. Oke. Salah hitung, Kak. Biasa itu ya. Ya kan Boleh salahnya pasti di perkaliannya. Jadi nanti memang waktunya itu mepet teman-teman. Jadi harus lebih teliti lagi. Ini memang menguji fokus dari ketelitian kita gitu. Oke, yang ini nomor 9 silakan. Oke, silakan teman-teman. Oke, kita pasang timer 15 detik. Ya, 15 detik. D. Oke, ready. Maukah untuk membantu menjelaskan? Mungkin bisa raise hand. Sudah lebih dari 15 detik ya, teman-teman. Kan teman-teman yang jawab dia tadi gimana? Ada yang jawab B, ada yang jawab D. Iya. Oke, yang Mana jawab coba? D, jawab B, coba angkat raise hand untuk menjelaskan coba. Ada yang raise hand nggak? Nah, belum ada yang tahu raise hand. Oh, ada. Satu orang, Rizky Lukman mungkin. Nggak salah, dibantu. Jadi kalau pola aku itu 7 ke Lukman. 13 itu kali 2 kurang 1, selanjutnya kali 2 kurang 2, 24 ke 45 kali 2 kurang 3. Nah, di 86 itu kali 2 kurang 5, jadi dapat 167. Wait. Gimana tadi 7 ke 13? 7 ke 13 kali 2 kurang 1, Ah, 13 boleh. ke 24 kali 2 kurang 2, Ah, oh, kali ini ke 2 sini. kurang 3, iya, Ini ke sini kali 2 kurang 4 gitu 2 berarti ya. kurang 4, iya, Ini ke sini kali 2 kurang 5 gitu berarti ya. iya. Nah, oke. Ini pola yang didapatkan sama Kariski Lokman. Jawabannya benar, jawabannya 167. Oke, tapi kita menemukan cara lain ya. Ternyata polanya yang ditemukan adalah kali 2 min 1, kali 2 min 2, kali 2 min 3, dan seterusnya. Tapi di sini pola yang saya temukan adalah di sini 7 ke 13. 7 ke 13 itu ditambah berapa? Jadi kalau yang saya menemukan itu dia polanya bertingkat. 7 ke 13 tambah 6. Ya, 13 ke 24 ditambah 11. Ya, 24 ke 45 ditambah 21. 45 ke 86 ditambah 40. Nah, ini ditambah berapa? Tahu. Nah, bisa juga dia bertingkat seperti ini, teman-teman. 6 ke 11 dia ditambah 5. Ya, 11 ke 21 dia ditambah 10. 21 ke 41 dia ditambah 20. Berarti bisa kelihatan kan? 5, 10, 20. Berarti selanjutnya adalah 4. Jadi 5 kali 2, 10. 10 kali 2, 20. 20 dikali 2 adalah 40. Jadi di sini 41 ditambah 40 adalah 80. Jadi di sini 81, sorry. 86 ditambah 81 jawabannya adalah 167. Jadi sama saja. Jadi bisa jadi nanti jawabannya adalah pola bertingkat seperti ini. Atau yang kayak Kak Rizky tadi ya temukan, bisa juga pakai pola seperti ini. Kali 2 min 1, kali 2 min 2, dan seterusnya. Tergantung kita nanti pola berpikirnya seperti apa. Yang terakhir, yang berikutnya, nomor 10. Sudah ada yang menjawabkah?
Oh, tadi sudah ada yang menjawab nih, Kak. 10B. Oke, Pinoy. ya mungkin ada yang mau Pinoy, silakan. Lebih mudah untuk teman-teman raise hand ya, supaya bisa langsung kita ambil. merespon aja teman-teman. Oke, Oppo A5s 10B. Boleh, silakan teman-teman, ada yang mau bantu menjawab, menjelaskan. Mbak Yani silakan. Ya, saya Kak. Jadi cara menjawabnya itu 9 dikurang 3, 6. 6 kali 2, 12. 12 dikurang 3, 9. 9 dikurang 9 kali 2, 18. 18 kurang 3, 15. 15 kali 2, 30. Jadi jawabannya B. Oke. Oke, itu juga pola yang saya temukan sama seperti itu sama dengan Kak Yani ya. Ups. Wih, bentar ya. Itu tadi pola yang saya temukan juga sama Kak Yani. Jadi jawabannya adalah 30. Polanya adalah min 3 kali 2. Ya. 9 kali 6 min 3 kali 2 min 3 kali 2 min 3 kali 2. Jadi 15 dikali 2 adalah 30. Jawabannya adalah B. Oke. Selanjutnya, nah ini deret huruf, teman-teman. Kalau saya mengerjakan deret huruf, saya lebih enak saya mentransformasikannya ke angka dulu. Ya, A berarti huruf pertama 1, 3, E huruf kelima berarti 5, G huruf ke-7 berarti 7. Gitu ya. 1, 3, 5, 7 berarti selanjutnya 9. Huruf ke-9 berarti I. Ya benar, jawabannya adalah A. Nah, tips lagi teman-teman, kalau nanti mengerjakan deret huruf, teman-teman bisa juga mengingat patokan angka-angka. Biasanya saya ingat itu adalah huruf E di kelipatan 5 ya. Huruf E itu 5, kemudian huruf J itu 10, kemudian huruf O itu 15, huruf T itu 20, dan huruf Y 25. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan ketemu huruf S gitu, kita nggak perlu jauh-jauh ngitungnya dari A, tapi ya ngitungnya dari O gitu, O, P, Q, R, S gitu, T gitu ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh ngitungnya dari huruf pertama, tapi pakai patokan yang ini. Oke. Yang nomor 12 jawabannya C, 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 C. Oke. Semuanya sudah menjawab C, C. Oke, ada yang mau Iya. Ada yang mau menjelaskan? Silakan di raise hand, teman-teman. B, yuk ada yang jawab. Kak Rizka mungkin. Silakan angkat tangan. Ada nih, Kak Kiki Rizky Wulandari. Kak, saya mohon dibantu, Kak. Silahkan, Kak Kiki. Oke, Kak, saya jawabannya C. Jadi setiap angka itu saya tambahkan 1. Jadi A, B, C, D, C, F. Jadi setiap angkanya itu terus untuk jawabannya itu angka terakhirnya itu ditambah 5 huruf. Jadi hasilnya U atau C. Boleh, boleh, boleh. Jadi caranya di sini diselipkan gitu ya, ditambah B gitu ya. A, Iya, B. Di sini C, D, E gitu ya. iya, Kak. F, G, H, I. Manual. Jadi awalnya diselipkan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 4 huruf, huruf, 5 huruf gitu ya. 5 huruf. Iya, betul, Kak. B, I, R, S, T, U. Ya, U. jawabannya adalah C gitu. Atau kalau mau pakai cara diganti ke angka tadi berarti ya A1, C3, F6, J10, O15. Ini ke sini tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6. Berarti 21. 20 adalah T, 21 berarti U. Jawabannya adalah C. Benar. Oke, yang berikutnya, nomor 13. Silakan. Silahkan teman-teman langsung saja dijawab.
di kolom. Saya rasa kalau deret memang salah satu yang lumayan gampang gitu ya untuk teman-teman bisa kerjakan gitu. Jadi usahakan nanti benar semua. F, B, A. Silakan yang mau resen langsung saja supaya langsung di Ya, ada yang menjelaskan? Langsung saja untuk present deret huruf. Atau mungkin jangan hanya menjawab, ada yang mau bertanya mungkin. Silakan boleh. present. Deret huruf apakah muncul di CBS? Kemarin saya kebetulan juga dapat deret huruf. Jadi teman-teman persiapkan saja gitu ya. Deret huruf, deret angka itu silakan dipersiapkan. Yang mau resen mungkin silakan. Jawabannya B, 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 B. Mana nih? B. Deret huruf di B1 tidak ada Kak. Oh, Tapi kebetulan kemarin saya dapat ya. Cuma iya. nanti persiapan aja lah. Kalau karena dia kemarin gimana? Dapat nggak? Dapat, kita masih dapat juga Kak 2023 batch 2. Ya. Jadi siap-siap aja ya teman-teman. Kita nggak tahu nanti yang muncul soalnya seperti apa karena memang juga tidak ada kisi-kisinya. Jadi selama waktunya masih ada, silakan dipersiapkan sebaik mungkin, sebanyak mungkin materinya. B, jawabannya B ya. Oh, ada yang E. Jawabannya B. Di sini teman-teman bisa lihat. Di sini kan B, C, D, P, C, D, E, Q, D, E, F, R gitu ya. P, Q, R. Di sini tuh nyelip di antara huruf-huruf awal nih. P, Q, R. Huruf-huruf di sela P, Q, R itu B, C, D, C, D, E, D, E, F gitu. Berurutan. B, C, D. Habis itu ngulang, dihilangkan satu dari C. C, D, E. Habis itu C-nya dihilangkan, sekarang dari D. D, E, kemudian F. Nah, berarti deret berikutnya D-nya dihilangkan jadi E, F, G gitu. Jadi ini E, F, G. Jadi ini P, Q, R, S selanjutnya. Jadi E, F, G, S jawabannya adalah B. Benar. Selanjutnya nomor 14. Tuh. Udah banyak yang jawab E gitu ya. Jawabannya Karet, no, ada yang nanya. semuanya jawabannya E. Ya, benar. Ada yang nanya karet. Oh, silakan gimana? Deret dan deret angka tuh pakai rumus nggak? Oh, teman-teman kalau untuk deret itu tidak ada rumus pastinya. Jadi tergantung bagaimana pola pikir kita dalam menyelesaikan soal itu. Jadi teman-teman untuk lebih bisa lancar mengerjakan soal deret itu teman-teman harus sebanyak mungkin berlatih. Itu tidak ada rumus khusus karena bahkan tadi ya kayak satu soal itu bisa berbagai cara menyelesaikannya. Tadi sudah ada ketemu dua soal yang cara penyelesaiannya berbeda. Jadi teman-teman tidak ada rumus pastinya untuk menyelesaikan deret ini. Itu mungkin ya semoga terjawab. Nomor 14 di sini jawabannya E semua ya. Oh, ada yang jawab B. Ada yang jawab B. Oke, teman-teman bisa lihat di sini polanya C, C, D, C, H, H, I, H, M, M, N, M. 4 di sini kalau kita sekat, teman-teman akan bisa kelihatan. Di sini C, D, I, H, M, N gitu. Polanya adalah 4 ya. Berarti tinggal kita cari aja nanti jawabannya juga 4. Pasti hurufnya berdekatan. Jadi C ke H, sini teman-teman lihat C ini adalah 3. H itu 8. Kemudian H ke M. H ke M. M itu 13 ya. M itu 13. Jadi 3 ke 8 tambah 5. 8 ke 13 tambah 5 juga, berarti ini 18 nanti angka terakhirnya. Nah, huruf 18 ini apa? O itu kan 15.
O, P, Q, R. Jadi jawabannya R. R, M, N berarti R, S. R. Jawabannya adalah E. Benar sekali, teman-teman. Yang masih salah nggak apa-apa ya, nanti silakan latihan aja, teman-teman. Oke, itu sedikit pembukaan tentang deret. Teman-teman bisa banyak berlatih lagi di internet, banyak banget soal-soal deret. Tinggal cari aja deret TBS, deret psikotes, gitu pasti banyak sekali muncul. Oke, dari deret mungkin masih ada yang mau ditanyakan atau tidak, teman-teman? Kalau tidak ada, kita Baik, lanjutkan ke aritmatika ya. Oke, aritmatika tuh apa sih, teman-teman? Sebenarnya aritmatika itu salah satu cabang di matematika yang mempelajari operasi matematika. Ya penjumlahan, ya pengurangan, pembagian, perkalian, itu ada di aritmatika. Nah, soal yang muncul itu biasanya ada aritmatika dasar dan juga ada aritmatika sosial. Nanti aritmatika sosial itu, teman-teman, sosial itu mungkin hampir mirip nanti dengan di aljabar, gitu ya. Tapi itu sebenarnya salah satu bentuk soal cerita dari aritmatika dasar aja. Oke, ini contoh aritmatika dasar. Ada Masih yang bertanya. ada nih. Ada yang bertanya, Kak, soal deret yang huruf tadi keluar nggak dari TBS? Tadi sudah. Teman-teman, kalau di nanti saya tidak tahu ya keluar atau tidak, saya juga tidak bisa memprediksi dan Iya. itu soalnya kita juga tidak ada yang tahu. Jadi teman-teman silahkan mempersiapkan saja, gitu ya. Betul sekali, teman-teman. Nomor 1, silahkan, berapa jawabannya? Teman-teman coba dikerjakan dulu nomor 1. Oh, sudah banyak teman. Sudah ada yang Ada menjawab yang C. Hmm. Ya, jawabannya teman-teman kebanyakan C. Saya lingkari C. Benar ya, teman-teman, jawabannya adalah C. Caranya, ini cuma mengulang mata pelajaran yang mungkin di SD teman-teman juga sudah pelajari. Ya, cuman dasar sekali ya, 55 tambah 30 yang dalam kurung kita kerjakan dulu. 55 tambah 30 adalah 85. 85 kalau dikuadratkan adalah 7225. Nah, di sini saya punya tips sedikit nih untuk perkalian yang belakangnya 5. Oke, di sini 85, kalau dikalikan 85 kan agak banyak gitu ya. Bisa nanti teman-teman caranya adalah seperti ini. Untuk perkalian yang belakangnya 5 ya, khusus yang belakangnya 5. 5-nya kita kuadratkan dulu. 5-nya kita kuadratkan dulu, hasilnya adalah 25. Nah, 9 itu teman-teman kalikan dengan angka setelahnya. 8. Kalian kalikan dengan angka setelahnya. Angka setelahnya adalah 9. Berarti 8 kali 9, 72. Hasilnya adalah 7225. Itu juga berlaku untuk semuanya. Yang penting belakangnya 5 ya, untuk dikuadratkan. Misalkan 75 gitu. 75 kuadrat. Ya 75 kuadrat. Berarti 5-nya kita kuadratkan dulu jadi 25. Maaf ya kalau tulisannya agak sedikit buruk rupa. 7 dikali angka setelahnya adalah 8. 7 kali 8 berapa tuh? Berarti 56. Ya, 56. Jadi kalau 75 kuadrat jawabannya 5625. 25 kali 25 juga seperti itu. Yang penting belakangnya 5. Jawabannya adalah C, benar. Nomor 2, sudah banyak yang menjawab. Nomor 2, 1 orang ya, Kak. Nomor 1 enggak. Oh, ada. Udah banyak. Iya. Nomor 2 jawabannya? Oke. Jawabannya B, Kak. Rata-rata B. jawabannya B. Ya. Oke, nomor 2 jawabannya rata-rata B. Oke. Kita coba ya, teman-teman. Teman-teman caranya seperti apa? Kalau saya seperti ini. 0,5. Saya tuh lebih mudah menggunakan pecahan ya daripada menggunakan desimal. Di 0,5 kalau kita ganti ke pecahan itu adalah 1/2. Ya, benar. Rizky Lokman dikali ke pecahan. 1/2 dibagi 1/4. Temannya eksakta pasti ini easy peasy gitu ya. Oke, ini setengah. Kita tulis lagi.
dibagi. Nah, 1/4 ini kita ubah dulu. 4 kali 1, 4. Ya, ini dikalikan. 4 ditambah 1, jadinya adalah 5. Berarti 5/4. Nah, kalau pembagian pecahan artinya dikalikan kebalikannya nih. Ini harus dikalikan, pembagian dikali, ini dibalik. 4-nya di atas, 5-nya di bawah. 4/5. Oke, nah setelah ini bisa coret dapat 2/5 adalah 0,4. Jawabannya benar, 0,4. Jadi aritmatika cuman melatih kecepatan teman-teman dalam mengerjakan dan juga penelitian aja. Oke, selanjutnya nomor 3, silakan teman-teman. 15 detik. Ini ada yang tanya ya di kolom komentar, boleh pakai kalkulator atau tidak, boleh pakai bantu atau tidak. Pokoknya tidak bisa teman-teman, cuman boleh menggunakan yang dikasih itu tadi sudah jawab sama aku. Cuma kertas dan alat tulis tok ya, tanpa menggunakan alat bantu. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya soal teknis nanti, boleh nanti di akhir pembahasan soal ya. Jika ada pertanyaan mungkin boleh nih tanya soalnya atau mau bantu jawab soalnya, jawabannya gitu. Biar kita Jawabannya bisa maksimal. Silakan requestin teman-teman kalau mau ikut berpartisipasi gitu ya, menjelaskan ke teman-teman yang lain. Nomor 3 dulu ya, kita nomor 3 dulu. C, D. Lumayan bervariasi ya kali ini ya. C. Mungkin ada yang mau membantu? Mau? Rizky aktif sekali ya. Rizky dari tadi. Iya. Adakah teman-teman lain atau mungkin Kak Rizky mau lagi menjawab? Kalau misalnya terlalu cepat, mohon maaf ya teman-teman. Ada Kak Yunda. Ada Yunda. Oke, Kak Saf mau dibantu Kak? Kalau terlalu cepat nanti kita kurangi dikit ya, karena dia mungkin ada teman-teman yang masih agak ini. Untuk teman-teman yang non eksakta mungkin perlu recall lagi materi-materi yang lebih yang dulu gitu. Jadi kita kasih waktu lebih banyak. Kak Yunda silakan. Sudah tahu belum dari Kak Yunda? Halo Kak Yunda. Sudah di-unmute. Sudah. Silakan Kak. Kak Yunda sepertinya terputus ya karena dia. Mungkin bisa diganti yang Boleh izin menjawab Kak? Silakan. Oke, baik Kak Rizky. Kalau cara saya itu, saya bikin persamaan, kan ini ditanya 7 berapa persen dari 50. Saya bikin persamaan 50 kali X sama dengan 7. Terus dipindah ruas, X sama dengan 7 bagi 50. Dapat 0,14. 7/50 gitu. Jawabannya 0,14. Ini jawabannya siapa tadi ya? Kak Lukman ya? Rizky. Kak Rizky. Iya Kak. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Tuh, Kak Yunda balik lagi mau jawab lagi. Oh, sudah Kak Yunda? Sudah di unmute Kak Yunda. Tapi suaranya nggak kedengaran. Suaranya kurang nggak kedengaran ya Kak Yunda? Iya, nggak masuk suaranya. Langsung aja lah ya kalau gitu ya. Iya, langsung aja. Sudah diusahakan tapi tidak bisa. Oke, nggak apa-apa, Kak Yang Pandi sudah berusaha.
Oke, jadi gini teman-teman, supaya kita menghindari miskomunikasi, kita bahasakan pakai bahasa kita dulu. 7 itu berapa persen dari 50? Berarti 7 itu sama dengan berapa persen? Berarti X per 100 dari 50 gitu. Nah, ini tadi sama ya kayak siapa namanya tadi? Kak Rizky, ujung-ujungnya ya. 5 per 10 ini bisa dicoret. 5, 10, 5 bagi 5 hasilnya 1, 10 bagi 5 hasilnya 2 gitu. Nah, kemudian di ruas kiri masih ada 7, ruas kanan tinggal X per 2. Tinggal kita kali silang 7 sama 4. 7 sama 4, 7 sama 2. 7 kali 2 adalah 14 sama dengan X. Jadi jawabannya adalah 14%. Jadi jawabannya siapa nanya tadi? Kak Rizky ya? Kak Rizky itu sudah benar 0,14. Tapi 0,14 ini persennya sudah diinputkan nih di dalam sini. Bukan kalau 0,14% berarti jawabannya Kak Rizky tadi jadinya 0,14 dibagi 100 lagi nih. Jadinya 0,0014. Nah, sedangkan yang diminta adalah dalam bentuk persen. Berarti harus X-nya saja. Persennya belum dihitung. Jadi 14%. Jawabannya adalah E. Seperti itu. Mungkin masih terlalu cepat nggak, teman-teman? Gimana teman-teman? Ada yang Oke, masih kurang fokus. Ada yang raise nih Kak. Kak Jess. Oke. Atau udah aman Kak Jess? Oke. Masih bingung yang mananya? Yang dicoret-coret. Kita ulang lagi. Oh, kita ulang lagi nggak? Mungkin teman-teman udah agak lupa ya sama materi. Ini materi di SMP mungkin ya? Kalau saya nggak salah ingat, mungkin yang di SMP. Baik. Kita ulang lagi bentar. Lagi nanti di nomor 4 hampir sama, nanti teman-teman kerjakan sendiri. Oke, kita ulang lagi. Jadi teman-teman kita bahasakan pakai bahasa kita yang tadi saya sampaikan. 7 itu berapa persen dari 50? Berapa ini kan berarti kita tidak tahu. Kita misalkan X. Oke. Berarti 7 sama dengan X persen. Persen itu kan artinya per 100. X per 100. Dari 50. Dari itu kali 50. Jadi deh gitu. Terus usahakan ya teman-teman kalau mengerjakan soal seperti ini itu jangan langsung dikalikan, jangan langsung dibagi, jangan langsung ditambah gitu ya. Teman-teman bisa dengan cara menyederhanakan. Ini 50 sama 100. Ini kan kelihatan bisa dibagi ya, 100 bisa dibagi 50 gitu. Berarti bisa disederhanakan nih. 50 dibagi 50 dapat 1, 100 dibagi 50 dapat 2. Oke. Jadi di ruas kiri masih 7-nya tetap. Ruas kanan ada X, X kali 1 adalah X. Di bawahnya ada 2. Sudah ketemu seperti ini, tinggal kita kali silang. 7-nya dipindah ke kiri, dikali 2. 7 kali 2 sama dengan X. Jadi 7 kali 2 adalah 14. Aman, teman-teman? Yang tadi masih kurang paham? Gimana teman-teman? Buat yang ketinggalan, sekali lagi nanti boleh ya nonton Ya. lagi di YouTube Mata Garuda Maluku Utara. Oke, Oke, jelas. Oke, udah langsung pada paham. mungkin nanti, ini masih pemanasan ya. Mungkin teman-teman masih agak dingin tadi otaknya, sekarang udah agak pemanasan dikit. Sekarang nomor 4, silakan teman-teman kerjakan. Caranya hampir sama. Jadi bahasakan pakai bahasa kita dulu. Oke. Jawabannya D. Wah, Insya Allah. Cepet banget nih. Kayaknya ini orang matematika semua ya dalam sini ya. Iya Jadi, nih. D. Oke. Ada yang mau menunjukkan? Oke, ada nih. Yunda, udah bisa belum? Udah bisa masuk belum suaranya nih? Silakan Yunda. Masih
Yunda, halo. Sudah bisa bergabung suaranya? Yang bukan Halo. matematika bisa apa kan? Bisa lulus kok Kak, insya Allah. Lulus semua ya. Ini ya. Kak Yunda, kayaknya Zoom kita belum berjodoh, Kak. Iya. Udah bisa Sepertinya udah masih di trouble nih unmute, dengan cuma mic-nya nggak nih Kak bisa Yunda ngomong nih. kayaknya. Mungkin Oh, nggak bisa mikrofon. mikrofonnya. Oke, nanti besok malam teman-teman silakan di-prepare ya. Jadi yang bisa, ya yang mau bertanya bisa langsung raise hand dan on mic gitu. Jadi biar nggak ada trouble. Oke, ada lagi teman-teman yang mau raise hand? Mau bertanya mungkin? Ada Oke, yang tanya, yang Kak, dari dua soal ini kan betul. Mana nih? Mana ya? Udah hilang. Ah, tipsnya dong gitu. tips. Tipsnya teman-teman banyak latihan. Again, tidak ada cara instan, tidak ada cara instan dalam mengerjakan ini. Kalau teman-teman udah terbiasa latihan gitu ya, ini tuh gampang banget untuk kalian kerjakan atau teman-teman kerjakan gitu. Jadi banyak-banyak latihan. Masih ada waktu nih beberapa hari, beberapa minggu. Silahkan dipersiapkan lagi. Bisa nggak tips nyoba-nyoba dengan option? Agak lebih rumit ya kalau kita nyoba, kalau presentasi itu lebih rumit. Bagusnya kita kerjakan langsung aja. Oke, nomor 4 ya. Nomor 4. Tadi kita bahasakan pakai bahasa kita lagi. 15 adalah, berarti 15 adalah itu sama dengan ya. Adalah 37,5%. Persen berarti per 100. Dari berapa? Dari berapa ya? Nggak tahu. Kita misalkan X. Itu. Nah, lagi-lagi teman-teman jangan langsung ini gimana ya, angkanya ribet gitu, angkanya rumit. Saya yakin kalau nanti di soal-soal itu pasti sudah dipikirkan matang-matang. Itu soal yang bisa teman-teman sederhanakan. Kalaupun tidak bisa, perkaliannya itu masih sangat mudah untuk dijangkau gitu ya. Jadi 15 37,5. Oke. Ini masih ada komanya, kita hilangkan dulu komanya biar lebih enak. 15 sama dengan 37,5 itu kan 37,5. Maaf ya tulisannya kan sama dengan 375 dibagi 10. Oke. Jadi 37,5-nya kita ganti 375 per 10. Jadi 375 per 10 dikali 100. Di bawahnya tadi masih ada 100 dikali X. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ada 15, ada 375. Ini tuh berarti bisa kita sederhanakan. Tandanya lihat dari mana. Ini 5, ini 5. Berarti keduanya pasti bisa dibagi 5 nih. Semuanya bisa dibagi 5. Kalau misalkan teman-teman kesulitan, bisa dimulai dari 5 dulu. Nggak apa-apa. 15 bagi 5 dapat 3. 375 dibagi 5 dapat berapa gitu. Tapi kalau nanti teman-teman sudah apa ya namanya, terbiasa gitu, nanti teman-teman bisa dengan mudahnya melihat bahwa 375 itu bisa dibagi dengan 15. Tahu ke sini saya caranya kayak gini ya. 375 itu kan 300 tambah 75. 300 kalau kita bagi 15 dapatnya 20. 75 kalau dibagi 15 dapatnya 5. Berarti dijumlahkan dapatnya 25. Jadi 375 kalau dibagi 15 itu dapatnya 25. Jadi ini kita coret 15 bagi 15 dapat 1, 375 dibagi berapa nih? Dibagi 15 tadi dapatnya adalah 25. Oke, saya lanjutkan di sini aja. Di sini ya teman-teman, nanti semoga teman-teman paham pas lihat ulang. Ruas kiri 1, ruas kanan di atas masih ada 25. Di bawahnya ada 100 dikali 10 berarti 1000. Dikali
X yang kita mau cari. Nah, 25 sama 100 juga bisa dicoret lagi. 25 bagi 25 dapat 1. 100 dibagi 25 dapat 4. Jadi ruas kiri 1, atas 1 kali XX, di bawah 4. Masih ada 01 berarti 40. Jadi 40-nya tinggal kita pindah kali silang ke kiri. 1 kali 40 adalah 40 sama dengan X. Jadi jawabannya benar, jawabannya adalah D. Iya. Gimana teman-teman? Sudah mulai Sudah agak mulai panas. pusing, sudah mulai puyeng, itu tandanya teman-teman sudah sangat maju satu langkah lagi ke depannya. Panjang kali. Wow, matematika mudah dan menyenangkan bukan ya? Ada yang raise hand nih Kak. Kak Aldi lagi nih. Kak Aldi mau bertanya kah atau disilakan? Terima kasih kakak, saya punya cara lain untuk menjelaskan hal ini. Memang sama seperti awalnya sama seperti kakak, 15 sama dengan 37,5 per 100 kali X. Ya. Tapi saya maunya itu kan X-nya itu kan dia variabel sendiri, 37,5 per 100 variabel sendiri. Jadi saya pindahkan yang variabel 37,5 per 100 itu ke 15. Jadi jadi 15 per 37,5 per 100 sama dengan X. Karena matematikanya itu dibolehkan yang 100-nya naik ke atas kali dengan 15. Ya, 100 kali 15 per 3,75 sama dengan 40. Benar, boleh. Kalau caranya seperti itu berarti dipindah ruasnya di awal gitu ya. X-nya disendirikan dari awal. Kalau yang ini tadi X-nya itu kita ubah dia di akhir. Kita sendirikan di akhir. Kalau mau dari awal juga boleh. Senyamannya teman-teman saja. Ya, jawabannya sama-sama 40 kan ya, Kak ya? Sip, sip, sip. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, ini gampang nih. Masih semangat ya teman-teman. Kak Aldi punya jawaban yang lain ya, Kak Aldi? Mata sudah kunang-kunang. Semangat Oh, Kak. Kak Aldi boleh coba gitu ya? Sama Kak. Oke. Ini pakai kalkulator nggak kasih? Nomor 5 dulu teman-teman, silakan. Oke, silakan teman-teman dijawab dulu soal nomor 5. 15 detik. Kak Yunda Kak Wendy Oke. Ada cara simpelnya apa enggak, katanya Kak Sulis. Ini cara paling simpel. Ini cara paling simpel, Pak. Jadi harus banyak-banyak latihan. Lagi-lagi Terus banyak-banyak. banyak-banyak latihan. Ada yang Ditanya, ada yang A. Kamulia mungkin mau kalau menjawab Kak Kak Nadia, Nia? kenapa Kak Nadia? Iya Kak. Kak Nadia jurusan apa sih? Saya magister manajemen. Kan karena dia juga non eksakta ya. Tapi Ya. karena dia itu mungkin coba yang non eksakta, tips dari Kak Nadia apa nih? Banyak-banyak latihan. Ya, tentu saja. Dari saya tuh benar-benar banyak-banyak latihan. Jadi kita tuh lebih banyak kenal soal. Jadi bisa lebih Benar. banyak ide untuk Terus menyelesaikannya. harus Oke, lebih semangat banyak teman-teman. soal ya. Jadi Iya, betul. berbagai macam soal harus kita kenal. Yang tadi tanya deret itu huruf keluar atau tidak. Jangan tanya seperti itu ya. Kalau teman-teman bisa mengumpulkan bank soal sebanyak-banyaknya ya kenapa tidak gitu. Jadi pokoknya Betul. dari itu dikumpulkan. Ini sudah jawabannya tadi apa? Iya. Ada yang E. jawab E dan ada yang jawab apa ya tadi? A, Mulia. Gimana nih, teman-teman? Ada yang mau raise hand? Kak Yunda bisa nggak? Kak Yunda kembali raise hand nih. Gimana Kak? Mikrofonnya sudah bisa? Halo Kak,
Udah Oke, bisa. keren. Oke, Oke, silakan Kak Yunda. puji Tuhan. Selamat Ya, Kak jadi Yunda. iya. Oke, jadi ini akar pangkat 3 dari 2 pangkat 12. Jadi kita bisa keluarkan dia dari akar, kita keluarkannya itu pangkat 2 pangkat 12-nya, pangkat 12-nya itu kita bagi dengan pangkat akarnya 3. Jadi keluaran dari akarnya itu 2 pangkat 4. Jadi hasilnya adalah 16. Oke, benar. Nah, 16 ya tadi ya jawabannya ya? Ya, Iya, benar. 16. Benar teman-teman, caranya keluarkan dulu. Jadi ini kan sebenarnya akar pangkat 3 gitu ya. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 12. Nah, teman-teman, akar ini tuh artinya bagi, pembagian untuk pangkat. Jadi kita bisa tulis 2 pangkat 12 dibagi 3 gitu. Jadi kalau misalkan ini akar pangkat 5 gitu. Kalau misalkan ini akar pangkat 5 dari 2 pangkat 12, berarti ya 2 pangkat 12 dibagi 5. 2, oke, kita kembali ke soal lagi. 2 pangkat 12 dibagi 4. 12 dibagi 12 dibagi 3 itu 4. 2 pangkat 4. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 dapatnya 16. Benar, jawabannya adalah E. Oke, kita masuk ke soal yang lebih mungkin memusingkan. Ini adalah aritmatika sosial, teman-teman. Oke, dari sini kita harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari soal, pastinya. Sebenarnya aritmatika ini ya cuman penjumlahan pengurangan, cuman memerlukan sedikit logika karena dia adalah soal cerita, gitu ya. Oke, yang pertama ini akan saya kasih contoh dulu. Jadi cara menyelesaikannya soalnya adalah sebuah persegi panjang memiliki panjang dan lebar 5:4. Jika keliling persegi panjang tersebut adalah 72 meter, maka luas persegi panjang adalah bla 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 gitu. Nah, berarti teman-teman di sini tuh ada ini nih. Ada mana ya? Ada luas, ada keliling. Nah, ini pelajaran kita waktu SD gitu ya. Teman-teman harus ingat lagi ini bangun datarnya adalah persegi panjang. Bisa jadi nanti ketika keluar gitu ya, mungkin soal seperti ini keluar, bisa jadi bangun datarnya berbeda, bisa jadi berbujur sangkar, bisa jadi lingkaran, bisa jadi segitiga. Teman-teman harus mungkin kembali membuka bukunya, keliling lingkaran itu bagaimana, luas lingkaran itu bagaimana, keliling segitiga itu bagaimana gitu ya. Oke, kita langsung saja. Di sini bangun datar yang diketahui adalah persegi panjang, memiliki panjang dan lebar 5:4. Berarti perbandingan panjang dan lebarnya adalah 5:4. Kita misalkan dulu untuk panjang itu P, kemudian lebar itu L. Oke, diketahui perbandingannya adalah 5:4. Panjangnya adalah 5, L 4. Jadi panjang banding lebar adalah 5:4. Perbandingan selain bisa ditulis seperti ini, bisa ditulis dalam bagi gini ya. P bagi L sama dengan 5/4. Oke, informasi berikutnya, jika keliling persegi panjang tersebut adalah 72 meter. Nah, keliling persegi panjang, keliling persegi panjang nih, panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Berarti keliling itu adalah 2 panjang tambah 2 lebar. Nah, tadi dari perbandingan yang diketahui, kita bisa membuatnya ke dalam satu koefisien aja ya, koefisien. Jadi di sini kita L-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi P sama dengan 5 dikali L dibagi 4. Nah, dari informasi ini kita masukkan kelilingnya adalah 72 tadi. 2P ditambah 2L. Maaf. Oke, real.
Oke. Nah, kita tahu P-nya tadi 5L per 4, berarti kita substitusikan ke sini. P-nya kita ganti 5L per 4. Atau bisa juga kita sederhanakan langsung. Ini bisa dibagi 2 semua, jadi 36. 72 bagi 2, 36. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. P-nya nanti kita masukkan, ya. P-nya jadi 5L per 4. Ditambah L. Nah, L ini kan 1 ya teman-teman. 1 itu bisa kita tulis berapapun nih. 5L per 4 ditambah 1. Kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya yang di sini adalah 4, berarti satunya bisa kita ganti 4 per 4. Jadi dari sini 36 sama dengan 5L per 4 tambah 4L per 4. Kalau penyebutnya sudah sama, bisa kita jumlahkan. 5 tambah 4 adalah 9. Oke. Dari sini kita kali silang. 4-nya pindah ruas ke kiri. Jadi 36 kali 4 sama dengan 9. Nah, jangan langsung dikalikan ya nanti teman-teman. 9-nya kita pindah ruas dulu ke sebelah kiri. Nah, dari sini bisa kita lihat, ini bisa dicoret. 36 sama 9. 36 dibagi 9 dapat 4. Jadi 4 kali 4 adalah L. Jadi L-nya adalah 16. Sudah tahu lebarnya, kita substitusi ke sini. Oke. P sama dengan 5 kali L. L-nya sudah diketahui 16, berarti 5 kali 16 dibagi 4. Ini kita coret dapat 4. Jadi 5 kali 4, hasilnya 20. Oke. Selanjutnya yang ditanyakan adalah luas persegi panjang. Luas persegi panjang, panjang kali lebar. Panjangnya adalah 20, lebarnya adalah 16. Jadi jawabannya adalah A, 320 meter persegi. Itu teman-teman. Paham ya? Atau ada yang bingung? Ini cepat teman-teman. Kalau teman-teman mengerjakan sendiri, saya yakin ini cepat. Cuman karena ini saya ikut menjelaskan ya. Jadi satu persatu, Mas. Betul. Satu Betul persatu. sekali. Tapi kalau teman-teman mengerjakan sendiri cepat kok. Oke. Sekarang silahkan nomor 7. Teman-teman silahkan dikerjakan dengan cara yang hampir sama. Oke, komen-komennya udah pada puyeng nih. Coba dulu ya teman-teman ya. Silahkan nomor 7 dikerjakan. Waktunya berapa nih? Saya mau ngasih timer 30 detik juga udah nggak enak nih. 1 menit nih, 1 menit kali ini ya. 1 menit, oke teman-teman 1 menit ya. Boleh dicoba dulu. Tapi disclaimer ya teman-teman, nilai TBS tuh sebenarnya tiap tahun itu diturunkan loh. Tahun ini udah Betul. turun ya kayak punya saya kemarin tuh TBS-nya skornya harus 100 untuk afirmasi. Sekarang udah 70 doang. 70. Di saya juga waktu itu udah 90 dan sekarang Iya. sudah semakin turun. Dan itu bukan cuma 70 afirmasi teman-teman. di semua jenis jalur beasiswa. Iya, Semangat ya betul. teman-teman. Berarti mungkin tingkat soalnya lebih susah gitu ya mungkin ya. Karena bisa jadi kan ya, karena passing grade-nya turun terus. Jadi Bisa siap-siap saja. jadi. Tapi kalau teman-teman belajar harusnya sih semua soal gampang. Ya nggak sih? Oke, teman-teman udah ada yang jawab-jawab nih, Kak. Oke, silahkan teman-teman. Jawabannya apa? Ada yang C, ada yang B. Ada yang C, ada yang B. Ada yang C, ada yang B. Oke. Saya sudah 1 menit belum, Kak? Ada yang D. Sudah sih, Kak, sudah. Ya, oke, sudah bervariasi ya Sudah jawabannya. 1 menit ya. Kan 1 menit kan udah pada bisa jawab juga kan? Iya, sebelum 1 menit tadi udah ada yang jawab. Oke, 1 menit udah pasti bisa jawab. Oke. Oke. Ini seperti ini ya, diketahui jika X adalah sisi bujur sangkar yang luasnya adalah 100. Luas itu kan sisi kali sisi ya. Sisinya adalah X tadi berarti 100. Luasnya 100 adalah X dikali X. Berarti X kuadrat
adalah 100, X-nya adalah akar 100. Atau akar 100 itu 10. Atau sebenarnya plus minus 10 ya. Akar itu harus kita tuliskan plus minus, tapi tidak mungkin nilai panjang itu minus ya. Jadi yang kita pakai adalah nilai positifnya. Jadi 10. X-nya sudah ketahuan nih 10. Kita cari Y-nya sekarang. Informasinya yang didapatkan di sini adalah luas persegi panjang itu 100, sisi pendeknya adalah 5. Gitu ya. Oke, luas persegi panjang tadi panjang kali lebar. 100 itu sama dengan Y. Nih, Y adalah sisi panjang. Y dikali 5. Tinggal kita pindah ruas. 5-nya pindah ke sebelah kiri, jadi bagi 100 dibagi 5 adalah 20. 20 Y. Yang ditanyakan adalah X kali Y. Berarti 10 dikali 20. Jawabannya adalah 200. Benar, teman-teman. Oke. Selanjutnya nomor 8. Nah, oke. Saya baru ingat kalau soal-soal aritmatika sosial itu yang biasanya muncul ya paling kayak gitu tadi ya, nilai satuan, terus kemudian kayak gini ya, mungkin nanti laba, rugi, diskon, terus apa lagi ya, laba, rugi, diskon, bunga gitu ya, bunga, pajak dan sebagainya. Jadi akan muncul persen-persen lagi di aritmatika sosial ini. Oke, lanjut nomor 8. Coba teman-teman coba kerjakan deh langsung. Gampang kok yang ini ya. Langsung ya, teman-teman. Coba dulu. Nah nih, 1 menit. Balik lagi ke tadi. Nanti ada screen, ada ininya kok. Ada rekamannya di YouTube ya. Ada rekamannya ya, teman-teman. Kalau ada yang ketinggalan, sekali lagi nanti di subscribe aja YouTube Mata Garuda Maluku Utara. Oke. Oke. Dijawab Siap. dulu ya, teman-teman, soalnya ini. Karena sekali lagi saya ingatkan kita terbatas dengan waktu, jadi silahkan maksimalkan pembahasan ini untuk menjawab ataupun bertanya gitu tentang soal-soal yang mungkin teman-teman belum paham, masih bingung. Tapi kalau ada yang ketinggalan nanti boleh lagi ya di YouTube-nya. Oke, udah ada yang jawab E. E. Ini sampai jam berapa sih, Kana? Masih berapa menit? Maksimalnya di 10.30, Kak. Masih boleh. Oke. Oke, jawabannya benar teman-teman. Jawabannya adalah E. Oke. Jadi diketahui 6 roti itu 12 gitu. Kalau 1 roti berarti ya 12 dibagi 6 berarti berapa? 2000. Yang di sini jika setiap 1 orang mendapatkan 4 roti, berapa uang yang harus dibayarkan Fatimah untuk 72 orang? 1 orangnya adalah 4 roti, berarti jumlah roti yang dibutuhkan itu adalah 72 kali 4. Yes, 20, 288. Nah, kemudian berapa uang yang harus dibayarkan? Ya berarti tinggal rotinya dikali harganya dong. 288 dikali 2000. Atau teman-teman bisa pakai seperti ini. Perbandingan tadi ya. Kalau 6 itu 12, kalau 288 itu berapa? Tinggal pakai persamaan. 6 dibagi 12.000 itu sama dengan 288 dibagi X. Hasilnya sama saja. Hasilnya adalah 576.000. Terserah mau pakai cara ini boleh, pakai cara ini boleh, terserah teman-teman nyamannya yang mana. Terlalu cepat atau tidak teman-teman? Enggak kan ya? Cara pertama simple, oke. Pakai ini boleh, pakai ini boleh. Terlalu cepat. Apanya ya? Terlalu cepat ya Kak ya? Oke, kita ulang lagi. Oke, pelan-pelan. Fatimah sini membeli sebungkus roti manis yang berisi 6 buah roti dengan harga 12.000. Jadi 6 roti harganya 12.000. Kalau 1 roti berapa berarti? Ini dibagi 6 kan? 12.000 dibagi 6, 2.000. Nah, lalu dia ini mau ngasih ke orang. 1 orangnya nanti dapat 4 buah roti. Berapa uang yang harus dibayarkan untuk membeli roti untuk 72 orang? Kalau 1 orangnya dapat 4, berarti 4 dikali 72
roti yang dibutuhkan adalah 288. Tinggal 288 dikali harga rotinya aja 2.000. Berarti 576.000. Kurang dari 1 menit bisa selesai itu teman-teman. Oke, yang ini juga silakan. Sama yang tadi. Ini masih tentang harga satuan kayak gitu-gitu. Nomor 9. Silakan teman-teman, waktunya 1 menit. Silahkan. Sudah 14 detik pertama. Adakah yang sudah bisa? Silakan yang sudah bisa menjawab. Ada yang sudah menjawab. Cepat-cepat Oke, ya teman-teman. baru 1 orang. Ada lagi teman-teman yang lain mungkin? Yang lain udah mulai capek ini. Nggak apa-apa ya. Pusing-pusing dahulu. Raise hand. Ya, kalau ada yang mau bantu jawab atau bertanya sekali lagi, teman-teman boleh raise hand. Satu kodi berapa lembar? Satu kodi itu 20. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Sudah 1 menit ya. Ada yang mau membantu menjawab? Atau Ada langsung yang saja bantu saya? menjawab? Oke, Deborah Siregar. Kak Saf. Oke, silakan Deborah. Kak Deborah. Oke, Kakak. Izin bantu jawab ya, Kakak. Oke, tadi kan buat yang belum tahu satu kodi itu berapa? Satu kodi sama dengan 20. Jadi tinggal dibagi aja. 750 dibagi 20. Nanti dapat persatuannya. Jadi itu harganya 37.500. Nah, jadi tinggal dikali 45. Jadi hasilnya 1.687.500. Benar, Kak Deborah. Caranya seperti itu ya. Pakai cara yang tadi. Tinggal dibagi aja, berarti satu. Nah, ini teman-teman ya, yang perlu menjadi perhatian juga. Satu kodi, dan di sini ada satuan kodi. Nanti bisa jadi muncul satuan-satuan lain. Teman-teman harus mengingat kembali, ada kodi, ada mungkin nanti lusin, kemudian untuk satuan waktu mungkin ada dasawarsa, ada dekade, ada windu. Itu teman-teman juga coba deh cari-cari lagi. Nanti siapa tahu soalnya muncul yang seperti itu. Itu perlu teman-teman baca-baca lagi gitu. Gak perlu diingat teman-teman, bismillah aja waktu baca, itu semoga ingat. Semoga ingat, jadi nanti pas keluar gitu ya insya Allah teman-teman ingat gitu. Tidak perlu terlalu memaksakan gitu ya. Oke, berarti sama ya, sama Kak Deborah tadi, jawabannya adalah satu sarungnya 750 dibagi 20. Berarti 37.500 dikali 45. Jawabannya 1.687.500. Oke, ini kan tinggal hitung-hitungan aja kan, sebenarnya kali bagi tambah kurang. Nah, ini balik lagi ke persen-persen. Silahkan teman-teman. Nomor 10. 1 menit, coba kan. 1 menit. Silakan teman-teman. Aduh. Silahkan. Kerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya teman-teman. Maaf kalau terlalu cepat, bisa komen aja. Nanti kita kurangi kecepatannya sedikit. Baik. Adakah yang sudah mendapatkan jawabannya? Atau mau bertanya, bisa raise hand ya. Atau mau membantu menjawab lagi. Iya, sekali lagi kita ingatkan teman-teman yang ketinggalan bisa nonton rekamannya di channel YouTube Mata Garuda Maluku Utara. D enggak sih? Ya, ada yang udah jawab. D enggak sih? Tapi kirimnya Enggak sih. D enggak sih? Kamu direct message. Oh. Iya, ada yang
Yang Ada lain? yang lain mungkin teman-teman? Kalau persen-persen bingung ya teman-teman ya. Sebenarnya nggak perlu bingung sih, tinggal latihan. Kuncinya ada di latihan. Oke, 1 menit sudah berlalu dan sepertinya banyak belum ada yang Oke ya. bisa menjawab. Oke, disilakan Kak. Oke, kita langsung aja ya. Pertama, kita kumpulkan informasi dulu tadi dari soal. Perusahaan maju jaya memiliki 2 jenis tabung, tabung A dan B gitu ya. Diketahui di sini bahwa 35% dari volume tabung A adalah 70 liter. Nah, kita tulis saja. Berarti 35%. Persen itu kan per 100 ya. Dari itu kali VA, volume tabung A itu adalah 70 liter. Oke. Nah, kita cari VA-nya dari informasi ini. Volume full tabung A-nya kita cari dari sini. Kita pindah ruas. Oke, kita ke informasi kedua dulu ya berarti. Sedangkan 75% dari volume tabung B adalah 120, berarti 75% dari tabung B adalah 120. Dan yang terakhir informasinya adalah jika Satya ingin membeli 5 tabung A dan 3 tabung B, maka jumlah maksimal volumenya berapa? Jadi 5 VA ditambah 3 VB itu berapa? Kan gitu. Kita cari VA-nya dari informasi pertama ini. Nah, lagi-lagi teman-teman, jangan langsung dikalikan, jangan langsung dibagikan, jangan langsung dikali atau bagi. 100-nya kita pindah ruas dulu ke sebelah kanan. Sini ya. Jadi kali 70 dikali 100. Dan teman-teman lihat di sini, 35-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan supaya VA-nya sendiri. Kita pindah ruas ke sebelah kanan. Ini awalnya di atas, jadi di bawah, jadi pembagian. Dari sini kita bisa coret nih, 75 bisa dibagi 70 bisa dibagi 35. Dapatnya berapa? 2 kan? Jadi 2 dikali 100, hasilnya adalah 200. Jadi volume full untuk tabung A itu adalah 200. Begitu juga kita lakukan untuk yang tabung B. 75 VB sama dengan 120 kali 100 nih. 100-nya kita pindah ke kanan. VB-nya 75-nya kita pindah lagi ke sebelah kanan sekarang. 120 kali 100 sama dengan 75. Nah, ini yang bisa dicoret yang mana? Kita lihat teman-teman lihat di sini 100 bisa dibagi 25 dapat 4. 75 dibagi 25 dapat 3. Susah ya. Oke, gini. Nah, sini juga teman-teman bisa lihat 12 dibagi 3 dapat berapa? Dapat 4. Jadi di sini 40 dikali 4 hasilnya adalah 160. Oke, sudah dapat VA VB kita masukkan ke sini. 5 kali VA ditambah 3 kali VB itu berapa? Berarti 5 kali 200 ditambah 3 kali 160 sama dia 1000 dikali 480. Jadi benar jawabannya adalah E, 1480. Kelihatannya panjang karena saya jelaskan, tapi kalau nanti teman-teman kerjakan sendiri, insya Allah enggak. Iya, lebih Aman ya enak. teman-teman sampai sini? Aman kan ya? Tapi Atau setelah sudah? tadi itu jawabannya E. Oke. Ya, mantap. Jawabannya adalah E. Mhm. Oke, silakan. Ya. Aman nggak Sekarang aman? teman-teman, Nomor 11. Nomor 11 silahkan teman-teman. 1 menit ya. 1 menit. Dikerjakan dulu. Aman nggak aman? Aman nggak aman tetap harus dicoba ya. Supaya lebih terbiasa mengerjakan soal-soal seperti ini. Ya, kuncinya adalah terbiasa. Iya. Kuncinya harus membiasakan diri. Oke. Tinggal berapa detik, Kak? Masih ada. Oh, sudah 1 menit, Kak. 1 menit. Teman-teman Sudah. masih Gimana butuh nih? waktu lagi? Masih butuh waktu. Di chat Sepertinya masih satu soal kosong harus kayaknya butuh waktu, Kak. Oke,
Kita kasih tambahan waktu lagi ya kan kayaknya. Oke. 1 menit lagi ya. D. Taha, D. D. Oh ya, ada yang jawab nih. Tata. Kak Mau Tata bantu mau bantu dijawab? mau dijelaskan mungkin? Atau ada teman-teman yang saat pengerjaan bingung? Dan jawab D. Oke. Mas Rimansyah mungkin nanti di setel dulu karena ini direct message. D. D Agak ya mulai rata-rata jawabannya. Iya. Ada yang agak mau mulai bantu menjawab? Sudah selesai Kak, tambahan waktunya. Oke. D ya jawabannya ya. Banyak yang jawab D. Oke. Kita coba aja ya bareng-bareng. Ini kalau misalkan peserta mau nyoret-nyoret di sini tuh bisa nggak sih Kak? Nggak bisa ya? Tidak Kak, sepertinya. Hanya ini aja. Materinya saja Kak. Ini ada yang bisa nyoret-nyoret. Gimana Kak Saf? Bisa ya? Ini bisa ada yang nyoret-nyoret. Not me. Oke. Oh, bisa ternyata. Bisa. Oke. Oke, Siapa ini? nanti yang raise hand yang mau bantu jawab boleh bantu nyakar. Oke, teman-teman raise hand dulu ya, supaya kita tahu siapa nih yang mencakar nih. Oke, Oke. Kak Rizky Lukman lagi nih. Boleh, silahkan. Izin Kak, mungkin saya nggak bisa cakar ya karena susah kalau pakai trackpad. Oke. Jadi menjelaskan aja Kak. Iya, benar. Jadi di sini kita harus tahu harga per kilonya dulu. 25 kilo kan 400, berarti 400 dibagi 25 itu 16.000 per kilo. Terus dijual dengan harga 22. Kalau saya 22 ini dikali total yang dia beli tadi 25 kilo, hasilnya berapa tadi ya? 550. Nah, harga jual dikurangi dengan harga beli 550 dikurangi 400 sama dengan 150. Itu keuntungan yang didapat. Nah, untuk mencari presentasi yang didapat, untung dibagi harga beli 150.000 dibagi 400 sama dengan 37,5%. Oke, benar. Mantap. Seperti itu ya caranya teman-teman. Harus tahu harga satuannya dulu. Caranya sama kayak yang disampaikan Kak Rizky tadi ya. Harga belinya adalah 400.000 itu untuk berapa tadi? 25 kilo ya. Nah, sekarang harga jualnya adalah 22.000 dikali 25, 550.000. Nah, keuntungannya berapa ya? Untung ya yang dijual dikurangi, harga jualnya dikurangi harga belinya tadi 150.000. Nah, persentase keuntungannya berarti ya 150.000 itu ya. Kalau yang tadi Kak Rizky langsung pakai cara yang tadi, kalau saya bahasakan bahwa 150.000 itu adalah X% tadi dari 400.000. Nah, tinggal kita coret-coret aja sih di sini ya. Nolnya. Di sini, mana yang bisa coret? Ini. Atau ini 3 ya. 3. Jadi sebelah kiri tinggal 150, sebelah kanan tinggal 4. X-nya adalah 150 dibagi 4. Jawabannya adalah 37,5. Jadi persentase keuntungannya adalah 37,5%. Jadi teman-teman nggak harus hafal kok, nggak harus hafal rumus persentase keuntungan tuh gimana, rumus persentase kerugian tuh kayak gimana, itu nggak harus hafal, nggak apa-apa. Tadi yang penting kita bisa membahasakan kalimat itu dalam bentuk matematis, yaitu ya logika keseharian aja. Lanjut ya teman-teman. Nih, kalau yang tadi keuntungan, sekarang kerugian. 2 menit ya berarti kan artinya. 2 menit aja. Boleh ya, 2 menit ya teman-teman. Silahkan dicoba dulu. Agak hosa, iya. Semangat. Harus terus semangat ya teman-teman.
Tetap semangat teman-teman, masih banyak waktunya kok. Kalau sekarang masih merasa susah, dilatih terus setiap hari. Sisakan waktu ya 1-2 jam gitu ya dalam sehari. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin sudah bekerja atau mungkin masih kuliah, kayak gitu, cukup 1-2 jam aja per hari, insya Allah bisa kok. Sudah selesai. 1 menit belum berlalu, tapi ada yang sudah dijawab. D, oke, 1 menit sudah berlalu. Mungkin masih butuh waktu 1 menit lagi. Baru 1 ya yang jawab. Kalista Rizky, jawabnya D, Kak. Jadi teman-teman, informasi terakhir yang saya dapat, soal penalaran kuantitatif itu, deret bilangannya ada 8 soal, aljabar 8, dan kecukupan data 9. Tapi sekali lagi ini bukan informasi yang paten karena sekali lagi LPDP punya kebijakan sendiri dan itu bisa saja berubah-ubah. Dan kita tidak tahu menahu tentang kepastian tersebut. Intinya adalah persiapkan diri dan belajar. Oke, sudah ada lagi yang jawab D. Ada yang mau bantu menjelaskan atau mau bertanya? Silakan raise hand, teman-teman. Sudah 2 menit ya, Kak? Sudah 2 menit, Kak. Ada yang mau raise hand? Mau bantu coret-coret di sini? Silakan, teman-teman. Jawabannya Lanjut, tadi Kak. kan D ya. D. Oke. Lanjut aja ya. Caranya sama ya kayak tadi. Oke, harga belinya kita belum tahu. Yang ditanyakan adalah harga beli. Misalkan aja X. Harga jualnya adalah 8.100.000. Presentase kerugiannya adalah 10%. 10% dari harga beli. Berarti 10% dikali X. Nah, harga beli, kalau dia rugi itu berarti kan harga jual tambah kerugiannya. Ya kan? Nah, harga beli tadi kita masukkan adalah X, itu sama dengan 8.100.000, harga jualnya ditambah 10% X kerugiannya tadi. Nah, di sini mengandung X, yang mengandung X kita jadikan 1. Jadi kita pindah ruas yang 10/100-nya ke sebelah kiri. Karena kalau secara matematis itu bukan dipindah ruas ya teman-teman. Tapi kedua ruas sama-sama dikurangi dengan 10/100. Tapi yang biasa kita gunakan bahasanya adalah pindah ruas. Jadi yang ini kita pindah ke sini, dari plus jadi min. Jadi X kita tulis dikurangi 10/100 X sama dengan 8.100.000. Nah, sama kayak tadi, kalau di sini tidak ada angkanya, berarti ini artinya dia 1. Cara menjumlahkannya kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya di sini 100. Angka 1 di sini bisa kita ganti 100/100. Oke, jadi, atau bisa kita sederhanakan. Ini kita coret 1 nolnya. Ini juga coret. Jadi tinggal 10/10X min 1/10X sama dengan 8.100.000. 10 min 1 itu adalah 9 sama dengan 8.100.000. Kemudian ini kita coret boleh dengan 81. 9 bagi 9 dapat 1, 81 bagi 9 dapat 9. Jadi 10-nya kita pindah ke kanan. X sama dengan, ini kan 900.000 ya, dikalikan dengan 10 jadinya 9 juta. Semuanya benar, D. Oke. Nah, 2 soal terakhir teman-teman, silakan. Oke, silakan teman-teman. 2 menit ya. Gampang. Ini kayaknya nggak sampai 2 menit nih, Kanat. Oke. 1 menit cukup sepertinya ya. Ya, 1 menit cukup kayaknya ini. Tuh kan? Langsung ada yang jawab. D. Iya, jawab D. Ada lagi jawaban lain? Ada lagi teman-teman? Mana nih suara-suara semangatnya untuk mau menjelaskan mungkin di menit-menit terakhir? Semangat Langsung mulai. teman-teman.
Baru satu orang ya, jawabannya adalah D. Iya, Kita baru jawab B nih, satu membandingkan. orang nih. Yang lain masih membutuhkan waktu ya. 1 menit berlalu, ada yang jawab E. D, E, C. Oke, variatif ya jawabannya kali ini. Variasi. Ya, bervariasi nih jawabannya. Ada yang Oke. mungkin mau jawab A? Oke, sudah 1 menit lewat. Sudah, Kak. Tadi saya kasih depan 1 menit lagi. Salah katanya. Oke. Karena waktu yang terbatas, kita langsung aja teman-teman ya. Ini Iya, udah silakan Kak. jam 8 lewat di sini. Berarti saya udah jam 10 lewat ya. Karena Iya. jawab B. Oke. Jadi, kita kumpulkan informasinya dulu. Aliana dan Bimala mendaftar asuransi kesehatan dengan besaran premi yang sama. Oke, besaran premi yang sama. Jadi, nanti Aliana sama Bima itu membayar asuransi dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, apabila Aliana menerima gaji 8 juta, itu dia harus dipotong 5% untuk premi. Nah, berapa gaji yang Bimala dapat jika potongan preminya itu 2%? Jadi kuncinya ada di kalimat pertama ini teman-teman, bahwa besaran preminya sama. Oke, premi Aliana itu harus sama dengan premi Bimala. Preminya Aliana itu 5% kan, potongannya dari 8 juta. Berarti 5% kali 8 juta. Kalau preminya Bimala, potongannya hanya 2% dari X yang kita masih belum tahu. Sampai sini kita bisa coret 100-nya kita hilangkan. 2 sama 4-nya, 2 sama 4, sorry. 2 sama 8 bisa kita coret. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Jadi di ruas kiri tinggal 5 dikali 4 juta. Di sebelah kanan tinggal 1 kali X, berarti X. 5 kali 4 juta adalah 20 juta. Jadi jawabannya adalah C. Gitu. Jadi tadi mungkin yang jawab D, C, D, E, B tadi kurang fokus ya. Mulai di akhir-akhir ini. Oke. Yang terakhir. Yang terakhir, nomor 14. Kegocek. Oke, soal terakhir teman-teman. Silakan, semangat-semangat. 1 menit. Ya, 1 menit aja deh. 1 menit. 1 menit. Silahkan. Yang mau menjawab silahkan. 167 orang yang masih tersisa di room ini. Iya. Penting nih, bukan cuma TBS nih, untuk minjam-minjam duit di bank nih. Iya lagi. Ada. Mulia. Mulia, ayo dong. Coba. Mau membantu menjawab? Kak Mulia. Yang sangat mulia. Kejam dulu 100. Ayo Kak, kakak-kakak, teman-teman. Christine mungkin. Silahkan raise hand ya, supaya lebih mudah kita persilahkan. Oh, ada C. jawaban C. Iya. Baik, variasi juga ya kali ini. Oke, teman-teman ada yang mau membantu menjawab? Kayaknya kalau jawabannya beda jadi takut pada jawab ya. Kalau jawabannya sama tuh banyak yang raise hand. Kalau jawabannya beda jadi takut. Nggak apa-apa teman-teman, kalau salah kita kan belajar bareng ya di sini ya. Iya, betul. Ini kesempatan nih teman-teman. Justru kalau teman-teman salahnya sekarang itu bagus gitu. Kalau Betul, salahnya di nanti, sini, biar betulnya nanti sewaktu mengerjakan, kan? kalau salahnya nanti, nah itu sulit. Dan jawab E lagi. E. Ada C, ada A. Lebih besar dapat pinjamannya. Aduh. Macam ya. Oke, Kak.
Sudah lewat 2 menit. Oke, langsung aja ya berarti ya. Iya. Oke. Oke. Kita baca dulu soalnya. Narayan meminjam uang di bank yang memberlakukan bunga pinjaman 20% per tahun. Oke, 20% per tahun kita garis bawahi dulu. Untuk melunasi pinjaman tersebut setiap bulannya, setiap bulan selama setahun Narayan mengangsur sebesar 350.000. Besar pinjaman Narayan adalah, berarti yang dipinjam di awal ya sebelum ada bunga, itu berapa itu. Jadi total angsurannya ini 350.000 ya per bulan. Total angsuran selama 1 tahun itu adalah besar pinjaman ditambah bunga, iya kan teman-teman. Jadi ini tidak perlu rumus, menurut saya ini tidak perlu rumus, tinggal teman-teman, menurut saya teman-teman juga pasti paham kalau seperti ini, gitu. Total angsurannya adalah 12 dikali 350. 12 dapat dari mana? 12 ini hitungan untuk 1 tahun, 12 bulan. Itu adalah besar pinjaman. Besar pinjaman yang di awal, kita misalkan X karena kita tidak tahu, ditambah 20% dari X. Bunga pinjamannya adalah 20%. Jadi 20% kali X. Di sini 12 kali 350 sama dengan X plus 20/100X. 20% kan 20/100 ya. Kemudian dari sini kita samakan penyebutnya kayak tadi. Kalau di sini tidak ada angkanya berarti ini maksudnya adalah 1. 1 kita samakan penyebutnya karena di sini 100 bisa kita ganti 100/100. Jadi ruas kiri masih belum diapa-apakan. 12 kali 350 sama dengan 100 ya ini tadi ya, 100/100X tambah 20/100X. 100 tambah 20 adalah 120. Sampai sini teman-teman. Again, jangan langsung dikalikan. Ada yang bisa kita coret dulu. Ini 12 sebelah kanan, 12 sebelah kiri, kita hilangkan. 0 sebelah atas, di atas, 0 di bawah. Jadi di sini ada 350.000 di ruas kiri, kita tulis 350.000. Di ruas kanan ada X per 10. 10-nya kita pindah ke kiri. Jadi 350.000 dikali 10. Sama dengan 3.500.000. Jadi jawabannya adalah C. Ya banyak yang jawab C enggak tadi, Kak? Gagal. Oke. Tadi jawabannya ada yang A, bervariasi nih, ada yang E, ada yang C. Oke teman-teman, jadi ini adalah soal terakhir dari saya. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait soal-soalnya dulu deh, dengan tipsnya. Untuk soal-soalnya dulu ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silahkan teman-teman ya yang mau bertanya, raise hand ya. Oke, ada nih, Nah, Kak Novika. Silahkan Kak Novika. Kak, terima kasih buat kesempatannya. Kak, ini untuk tingkat kesulitan soalnya, kira-kira berapa persen kemiripannya dengan TBS LPDP yang asli nanti, Kak? Terima kasih, Kak. Oke. Kak Novika ya tadi ya. Kak Ya. Novika, untuk tingkat kesulitan tidak ada yang bisa memastikan tingkat kesulitannya. Tidak ada yang bisa memastikan tingkat kemiripan soal-soal yang bermunculan di luar sana dengan nanti soal yang keluar waktu TBS itu sama sekali tidak ada yang bisa memprediksi. Tapi kurang lebih kalau misalkan kakak sudah bisa menyelesaikan ini dengan cepat, entah nanti tingkat kesulitannya naik atau turun sedikit dari soal-soal ini, ya insya Allah lancar gitu ya. Ya itu tadi ya, perbanyak latihan gitu. Banyak soal, jangan cuma ikut ini aja ya. Kalau ini kan mungkin kita cuma dapat berapa soal tadi, 28. Jadi teman-teman harus lebih banyak lagi berlatih soal sendiri secara mandiri supaya teman-teman lebih apa ya namanya, lebih kenal gitu sama berbagai macam variasi soal yang nanti muncul mulai di tingkat kesulitan yang rendah sampai tingkat kesulitan yang tinggi gitu. Jangan cuma mengandalkan yang kami kasih, jangan cuma mengandalkan nanti mungkin teman-teman ikut pelatihan yang berbayar juga, kan sekarang banyak ya pelatihan yang berbayar juga. Seperti yang kemarin di apa namanya, di batch saya kemarin, itu banyak teman-teman yang komen kayak gini, ini soalnya jauh banget gitu, ini soalnya jauh banget dari
yang biasanya latihan-latihan kayak gitu. Mungkin untuk teman-teman yang udah ikut pelatihan berbayar tuh kayak kesannya kayak menyalahkan pelatihannya gitu, Betul. mengeluarkan uang untuk Sekali. kayak gitu. Nah, jangan seperti itu ya teman-teman. Itu kan salah satu bentuk ikhtiar kita gitu ya. Betul. Kalaupun nanti ternyata jauh dari yang teman-teman sudah pelajari, semoga nanti di hari H-nya itu teman-teman tetap bisa mengerjakan gitu. Tetap usahakan yang terbaik, nggak usah menyesali apa yang sudah terjadi. Gitu. Sistem arisan saja lancar dan cepat. Oke, Oke. gitu, teman. Intinya tidak bisa kita memprediksi tingkat kesulitannya. Kayak gitu. Bahkan nih teman-teman tuh sekalian sharing aja. Kemarin itu saking apa ya susahnya gitu ya, saking susahnya menurut saya ketika selesai tes itu bahkan saya blank gitu, lupa soal tadi apa saja yang keluar itu saya udah nggak inget gitu soal yang keluar tuh apa saja gitu, saking besarnya pressure saat tes, saking paniknya gitu, saking susahnya soal sampai lupa gitu soal apa saja yang sudah keluar. Jadi persiapkan diri aja. Oke, ada lagi nggak yang mau bertanya? Ada lagi mungkin satu yang mau bertanya? Untuk informasi lainnya mungkin teman-teman bisa sekali lagi bisa follow Instagram Mata Garuda Maluku Utara dan Forobesi, karena nanti di situ kita nggak cuma share kegiatan atau Zoom-Zoom yang kita adakan, tapi ada juga yang dari luar. Dan untuk belajar soal TBS bisa ya, ada di YouTube-nya Mata Garuda juga. Oke, satu orang terakhir mungkin Kak Mulia. Ya, silakan Kak Mulia. Sudah, silakan Kak. Tes, ini ada yang Iya, dengar Kak. Silakan. baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaannya terkait tesnya, Kak. Bertanya, untuk tes TBS-nya sendiri, apakah dilakukan secara online atau offline? Terus kalau online, apakah ada jam-jam tertentu yang harus standby di aplikasi A, B, C? Saja sih, Kak. Makasih. Oke. Kak, siapa tadi? Kak Mulia ya? Kak Mulia. Tesnya itu online berbasis CBT, ya, berbasis computer based test. Nanti akan ada panduannya kok. Nanti kita disuruh install aplikasi. Kalau tahun lalu itu aplikasi dari Kemendikbud. Ya, jadi aplikasi itu kalau kita sudah buka aplikasi itu kita tidak bisa keluar dari aplikasi itu. Sekali masuk tidak bisa keluar. Jadi masuk satu kali udah nggak bisa keluar kemana-mana. Saya lupa kemarin ada Zoom-nya ya Kak ya, kalau nggak salah ya. Dipantau via. Enggak, seingat saya cuma di aplikasi yang diberikan sama mereka. Oke. Kalau nggak salah, kalau zaman saya dulu direkam di kamera, jadi aplikasi Iya, ngerekam sendiri. terekam, betul. Jadi memang kita nggak bisa gerak kanan kiri. Jadi Nggak bisa teman-teman, gerak-gerak lagi. iya, jadi minimalis gerakan ya, dan juga Betul. kayak pastikan kayak ruangan itu juga kosong sendiri karena nanti dikasih peraturannya kalau nggak salah nih Kasih ya. peraturan. Ya, itu nanti teman-teman disuruh memutarkan kamera 360 derajat seluruh ruangan dan memastikan bahwa teman-teman benar-benar sendiri di dalam ruangan itu mengerjakan seorang diri gitu. Ya, betul. Ya, Rizky silakan. Rizky silakan. Oke, Kak Ya. Rizky silakan. Izin Kak mau tanya ini mengenai tes TBS nanti ya. Jadi kalau ada batasan nggak untuk jumlah kertas coretan? Sama tadi kan kata Kak siapa tadi? Kalau bisa minim gerakan ya. Ntar kan kita kalau saat tes itu kan kita bikin gerakan coret-coret gitu. Itu apakah harus, maksudnya jangan sampai terlalu banyak gerak atau gimana? Terima kasih. Oke, jumlah kertas waktu itu seingat saya sih tidak dibatasi. Silahkan memakai sebanyak-banyaknya. Tapi waktu itu kalau nggak salah kita disuruh menunjukkan kertas yang kita pakai itu kosong apa enggak. Kita disuruh menunjukkan dulu kertas yang kita gunakan itu kosong atau tidak. Nanti kalau misalkan itu mencurigakan gitu ya menurut pengawasnya mungkin nanti disuruh ganti kayak gitu. Tapi nggak ada batasan. Terus untuk
apa tadi ya? Gerak. Kebanyakan gerak. Gerak. Kan selama kita mengerjakan mungkin ya mata kita layar ke bawah, layar ke bawah, layar ke bawah. Mungkin yang dianggap mencurigakan ya kayak kita nengok kanan, nengok kiri, terus ngobrol sama orang, kelihatan ngobrol kayak gitu yang mungkin nanti akan dapat teguran. Oke. Seperti itu ya, Kak. Mungkin ada Oke. tambahan Kak Maria atau Kak Saf. Ya, untuk hal-hal teknis itu nanti akan diberitahukan lagi ya teman-teman. Jadi jangan dulu panik, jangan dulu takut. Intinya teman-teman persiapkan diri untuk belajar soal-soalnya. Oke, semakin banyak ya yang raise hand. Saya Oke. berikan dulu yang belum raise hand dari tadi duluan ya. Kak Arfares Manita mungkin. Silahkan Kak Arfares Manita. Sorry, pencet. Oke, silakan Kak Arfares. Kak Arfares. Iya, Kak. Oke, iya, silakan. Dengar nggak? Dengar. Nah, saya mau bertanya, Kak, maksudnya kalau misalnya TBS ini hasilnya langsung muncul atau gimana gitu, Kak? Langsung muncul gitu lulusnya atau bagaimana gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau untuk nilai itu memang langsung keluar teman-teman. Nilai yang kita dapatkan itu langsung keluar. Jadi kan Keluarnya, tadi iya. ada 4 subtes. Ada penalaran verbal, penalaran kuantitatif, pemecahan masalah, dan juga yang terakhir itu ada sejenis tes kepribadian begitu. Untuk 3 subtes verbal, kuantitatif, sama pemecahan masalah itu skornya langsung muncul. Untuk kepribadian itu nilai skornya tidak muncul. Hanya skor kita saja yang muncul. Kita tidak tahu kita lulus atau tidak, kayak gitu. Betul. Jadi nilainya sudah memang muncul, tapi nanti kita tahu lulus atau tidaknya ya waktu pengumuman TBS gitu. Betul. Iya, itu dia tadi mungkin. Jelas ya teman-teman ya. Sekali lagi untuk teknisnya akan diberitahukan lagi kembali oleh pihak LPDP. Iya. Oke, jadi teman-teman yang masih ingin bertanya akan masih panjang pertemuan kita sampai dengan tanggal 18 nih. Jadi yang mau bertanya jangan lupa hadir di setiap malamnya. Karena teman-teman kita terbatasi oleh waktu, jadi saya rasa yang tadi adalah penanya terakhir. Oke ya, kita cukupkan ya teman-teman. Untuk yang mau bertanya, nanti akan kita lanjutkan di esok malam. Oke, sudah selesai ya. Baik, terima kasih teman-teman atas antusiasnya malam hari ini yang luar biasa meskipun matematika ya. Tapi semangatnya juga tetap menyala-nyala sampai akhir juga masih tetap banyak yang menjawab. Dan saya ucapkan juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kak Retno yang telah berkenan untuk memberikan materi yang luar biasa, bermanfaat tentunya ya, dan meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya mungkin. Oke. Dan saya ingatkan lagi untuk teman-teman besok malam di jam yang sama kita akan dengan materi yang berbeda yaitu pemecahan masalah dan dengan pemateri yang berbeda juga dan tentunya luar biasa. Oke. Di jam yang sama ya teman-teman. Oh sorry, besok malam itu di jam 9 waktu Indonesia Timur. Jadi teman-teman jangan lupa hadir ya dan belajar bersama-sama. Dan saya ingatkan juga kembali jangan Jam lupa 8.30 nih ya, sama-sama 8.30 WIB. Oh, 8.30 ya. Oke. Saya lihat di jadwal yang ada di grup. 8.30 ya teman-teman. Mohon maaf. Dan saya ingatkan lagi untuk tidak ketinggalan informasi bisa cek di sosial media kami ada di Mata Garuda Maluku Utara ya. Kecilan. Oke. Ada di Forok Besti_MG Malut dan Mata Garuda_Malut. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe YouTube Mata Garuda Maluku Utara yang tadi ketinggalan, yang kecepatan, dan yang tidak berkesempatan hadir atau sinyalnya kurang bagus, nanti bisa nonton lagi di sana ya. Jangan lupa. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Kak Retno atas kesediaannya dan teman-teman semua yang sudah berkesempatan hadir pada malam hari ini. Untuk menutup
pertemuan kita malam hari ini saya tutup dengan pantun lagi, teman-teman. Oke? Jangan lupa bilang cakep di kolom chat aja. Siang-siang pergi ke Jambula. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian materi dari Forok Besi dan Mata Garuda. Semoga bisa bermanfaat. Oke, saya Nadia Tawari pamit undur diri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Semoga Oke. lancar, luncur, lulus. Semoga lancar luncur, dimudahkan. Oke, jangan lupa yang belum join di WA Group dan tidak mau ketinggalan informasi, bisa cek di Instagram Forok Besi ya. Ada link untuk join WA grupnya. Ini bisa hilang kan? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih teman-teman ya. Izin ya Kak, nanti materi dan coretannya mungkin boleh dibagikan ke peserta. Siap. Oke. Teman-teman sudah bisa meninggalkan room. Sampai jumpa besok malam ya teman-teman. Terima kasih. Oke. Saya stop share screen aja ya. Oh iya. Oke. Cakep. Ini nanti dijadikan PDF gitu ya? Iya Kak, kalau Oh, ada dia punya cakaran jawaban yang tadi bisa, kalau ada nanti di ini ya Kak. Oke.